Henshin! Sudah akhir bulan, seperti biasa kita akan membahas scan yang bijibun dari majalah Terebikun untuk edisi bulan Oktober 2023. Jadi akhir bulan yang agak telat sih ini ya, bener-bener akhir bulan banget ya. Karena biasanya Terebikun itu scan-nya itu ya sudah keluar di atas tanggal 20-an ya. Tapi ini baru keluar kemarin banget ya. Jadi sudah pasti yang kita bahas itu dari serial Rider yang lagi kita ikutin sekarang, yaitu Kamen Rider Gachard ya. Apakah banyak hal yang menarik di pembahasan Terebikun kali ini? Jadi langsung saja disimak, sekalian tambahkan sama pendapat kalian setelah pembahasan ini ya. Jadi dari cover Terebikunnya terlebih dahulu. Jadi ini dia majalah Terebikun edisi Oktober 2023. Langsung kita dikasih lihat sama dua form barunya Gachard ya. Terus juga ada si King Kyoryu Red dan juga ada si Blazar Valdoran Armor. Nah kemarin itu Ana itu sempat ditawarin Terebikun ini sama orang. Yes, beneran ditawarin majalah fisiknya, beneran ya. Jadi karena di Terebikun edisi yang ini katanya, kata orang yang ngabarin atau nawarin ke Ana itu bisa dapat kartu Kamen Rider X8. Jadi kalian lihat itu kategorinya itu bukan Legend Rare tapi PR ya atau promo ya. Emang sejauh ini belum tahu ya X8 itu bakalan keluar di pack yang mana. Makanya Ana tuh ditawarin ya. Ya semoga aja di phase 2 atau di phase 3 lah ya. Karena X8 Ana jamin banyak yang ngincer juga sih ya. Soalnya itu lucu juga teman-teman ya. Jadi kayak balik lagi ke karakter si Mighty Action-nya itu si artwork-nya ya. Terus dapat kartu Skebows promo juga. Terus ada kartu Gunba Legends juga sama box buat nyimpen kartu. Jadi langsung saja kita bahas ke dalamnya ya. Itu dia untuk covernya. Nah, Ana mau nanya nih, siapa aja yang udah pada terbiasa sekarang melihat basic formnya si Gachard ini? Yaitu Gachard Steam Hopper. Apalagi yang pertama lihat atau secara first impression itu, wah jelek nih atau nggak biasa. Sekarang udah mulai terbiasa nih ya ketika si Gachard ini udah mulai tayang sampai 4 episode sejauh ini. Jadi kasusnya itu kayak lihat X8 pertama kali dan setelah beberapa episodenya tayang itu ya jadi terbiasa. Nah, Ana tuh seperti itu gitu ya. Ya kalian coba komentar di bawah ya. Kalau Ana sih lihat first impression Gachard ya pertama kali yang waktu itu yang zaman-zaman rumor ya udah cukup oke sih ya. Dan terlihat si Gachard Steam Hopper ini tuh sedang melawan suatu Malgam ya. Dan ini dia form baru yang langsung siap beraksi di episode minggu ini, yaitu Kamen Rider Gachard Unwrestler dengan memadukan dua kartu ya, yaitu Wrestler G dan juga Untrooper. Sensi berlebihan ya. Jadi pertama kali penampakannya itu ada di belakang boxnya Gachard Driver yang set ya. Sama mainan Shochaku Henshin si Unwrestler ini. Dan akhirnya di episode kelima ini sudah siap muncul. Jadi kelebihan form-formnya Gachard ini dua tema itu meleburnya itu sama rata. Jadi pegulatnya itu dapat, semutnya juga dapat. Jadi sebelumnya juga seperti itu kan, Steam Hopper, terus juga ada si Apare Skebows ya. Ini keren lah Unwrestler, jadi tenang aja guys ya. Selepas ternak semut di brewek gacor kemarin, ya nggak bikin Anda jadi benci gitu sama form ini ya. Tetap keren, tetap bagus ya. Jadi formnya bagus, warna biru kuning, terus kayak pakai topeng pegulat, terus tengah dada kayak ada ring bell gitu ya. Terus tangannya jadi kayak semut ya, kayak ada capitan semut gitu. Jadi perspektif formnya juga bisa kalian lihat ya di sini ya. Depan, samping kiri kanan dan juga belakang. Kayaknya episode 5 ini tuh bakalan fokus di gulat-gulatan deh ya. Dan masih santai juga ya, bakalan ada si pegulat bertopeng hijau dan juga Malgam Gorilla yang bakalan dilawan sama si Gachard ya. Dan form selanjutnya yang bakalan muncul di episode mendatang yaitu Kamen Rider Gachard Burning Gorilla. Jadi dengan memadukan dua kartu nih ya, yaitu Gorilla Sensei dan juga Burning Nero. Jadi ini keren. Keren asli pak ya. Yang udah tahu Agan Reza pasti ya tahu banget lah ya. Kalau Ana itu suka banget form-form ataupun apa ya kayak hero gitu di Kamen Rider ataupun tokusatsu yang punya tema atau unsur gorilla. Dan ini eksekusinya bagus ya. Keren dan pas lah formnya. Dan ternyata warna foamnya itu dominan di hitam, yang bikin foam satu ini tuh sangar, powerful juga, tapi elegan di satu sisi. Jadi helmetnya itu bener-bener kayak kepala gorila banget ya. Sementara itu penambahan-penambahan armor merah metalik entah itu di dada, di kepala, sampai tangan yang jadi unsur si cabenya, si cilinya. Jadi helmetnya katanya kayak Gundam katanya. Ada bagian api-apinya juga yang ngasih unsur pedasnya cabe gitu ya, sampai berapi-api ya. Ya jadi memang yang biar memperlihatkan unsur cabe ya diadain api gitu ya. Wah, cabe pedes nih, panas gitu. Jadi ada cabenya juga nyelip-nyelip ya. Terus juga di bagian dada juga ada kalau kalian lihat ya.
Dan khas gorila, tangannya yang besar yang jadi senjata utamanya di sini ya. Dan ada cabenya juga nyelip di tangannya itu kalau kalian lihat ya. Jadi kayaknya foam ini tuh bisa ngeluarin tinju super gitu sampai keluar api dari si cabenya. Terlihat di sini Gachard dengan foam ini tuh lagi melawan Hawk Malgam ya. Perspektif foamnya bisa kalian lihat juga di scan ini. Yang sayang sekali mungkin bagian bawahnya teman-teman ya, pinggang ke bawah itu ya polos aja seperti itu ya. Jadi kalau rider-rider di Gits aneh nyebutnya itu nggak pakai celana. Ini sebelumnya N-Trooper juga kayak gitu. Sayang banget ya padahal ya, Steam Hopper sama Upper Escabo padahal sampai bawah gitu armornya ya. Ini Anda juga nggak tahu kenapa form-form lainnya yang nggak sampai bawah gitu. Ini kalau sampai bawah Anda jamin bakalan lebih keren ya, lebih bulky juga pasti untuk si Burning Gorilla ini. Form baru lagi? Oh ya iya dong ya. Selanjutnya yang bakalan muncul adalah Khmer Gachard Middle Hawk. Jadi dengan memadukan dua kartu di sini yaitu Hawk Star, berarti elang ya, dan juga Sabo Needle, kaktus ya. Jadi form ini sih cukup mewah ya kelihatannya ya. Kalau kalian tahu teman-teman, Digimon Adventure 2 ya, jadi salah satu evolusinya Vimon, ada kan yang namanya itu Magnamon. Mirip kayak gini ya menurut Ana ya. Jadi kayak pakai armor emas dan juga lebar di sekujur tubuhnya ya. Jadi evolusi Vimon yang paling Ana suka juga ya Magnamon ya. Ayo Bandai, ditunggu figurai standar amplified buat Magnamonnya ya. Masa yang biasa Pak? Kalau amplify Ana zaman bakal keren banget sih. Ini jadi out of topic Pak. Jadi ini juga lumayan lah ya. Paling keciri emang unsur kaktusnya, dimana foam ini tuh punya armor yang dipenuhi sama duri-duri. Apalagi pewarnaannya juga cukup unik form satu ini setelah Anda teliti ya. Jadi antara metalik atau krom emas yang punya gradasi kuning ke hijau. Nah, unik banget ya. Ana agak kurang suka aja sama Google-nya tuh yang warna kuning di atas ya. Jadi kayak mak-mak mau ke pantai tuh kayak gitu biasa kacamatanya ya. Dan foam ini nggak pakai celana ya. Tapi terlihat armornya itu sampai ke waist ya. Jadi kayak ngegatung gitu. Jadi kayak ala-ala Gundam lah ya. Jadi bisa kalian lihat juga perspektif form satu ini. Dan bagian belakangnya cukup gagah dan juga cukup keren ya. Jadi itu lagi lawan Malgam apa ya itu ya. Kayak ada bor gitu di atasnya, berarti itu tikus tanah kah mungkin ya. Dan ternyata nggak cuman Upper Escabo aja yang bisa pakai Gachard Tornado. Jadi form-form lain juga ternyata bisa ya. Ya berasa apa ya, berasa menanggung aja gitu ya kalau cuman si Upper Escabo yang make ya. Jadi biar bisa lebih dimaksimalkan nih penjualannya ya. Jadi kirain Ana tuh Gachard Tornado senjata khusus form Upper Escabo doang. Ternyata form-form lain termasuk si apa ini namanya Needle Hawk juga bisa ya. Oke, langsung berarti ya di sini ya di scan Terebikun ini tuh 3 form baru siap keluar nih di episode-episode mendatangnya si Gachard. Ya lumayan lah ya, mengobati kekecewaan sama bentuk wild mode CGI ataupun PNG yang keluar dari kemarin ya. Apalagi ya dari tadi itu bagus semua menurut Ana formnya. Subjektif teman-teman ya. Menurut Ana sih oke semua, keren semua, cukup oke lah. Jadi cukup effort untuk variasi atau kombinasi form yang basic-basic seperti ini. Yang biasanya suka muncul di awal-awal cerita Kamen Rider ya. Jadi tentunya ya penasaran sama konsep Gachard ketika udah naik ke upgrade form, super form, bahkan final form. Kayak gimana nanti ya formnya ya. Jadi kita tunggu saja dengan sabar, oke? Jadi selanjutnya sih ini ya udah keluar kemarin teman-teman ya form-formnya. Jadi ada Venomariner yang keluar di episode 4 ngelawan si Malgam Semut. Penampilannya ya agak bentar memang ya, karena dihabisinnya itu sama si Upper Escabo. Semoga ya kita masih bisa lihat aksinya si Venomariner di episode-episode mendatang. Karena secara kemampuan ini cukup unik ya. Apalagi ya belum diliatin perasaannya si kincir yang di tangannya ya. Jadi cuma ngeluarin misil dari si total jamurnya. Dan tentunya salah satu form favorit Ana sejauh ini yaitu Upper Escabo ya. Yang debut di episode 3 kemarin mengalahkan Malgam Jamur. Lanjut. Aduh, ini sih nggak usah dibahas kali ya. Ada wild mode dari Gachard Mad Pirates dan juga Steam Hopper ya. Apa cuman Steam Hopper aja nih ya yang punya 2 mode, yaitu wild mode sama rider mode. Paling kecewa sih sama Mad Pirates ya. Soalnya sepertinya bentuk form ridernya itu bakalan keren ya. Terlihat dari bagian belakang kartunya yang pas Ana bahas waktu itu. Muncul-muncul malah wild mode ya. Sebenarnya atau kayaknya semua rider ya atau sebuah formnya Gachard, emang punya 2 mode deh di sini ya.
Tapi ya si Toei aja belum bisa merealisasikan gitu. Berhubung ya kalau gachar Steam Hopper itu kan ya form utama gitu. Ya jelas dua modenya ya di sini ya sudah diperlihatkan gitu ya. Paling diperlihatkan. Yang lainnya ya belum gitu. Ya karena ya budget. Bikin kostum mahal Pak, bikin form mahal Pak ya. Tapi sejauh ini ya cukup effort lah. Dengan tadi ngeluarin 3 form baru tuh yang siap keluar di episode mendatang ya. Oke, selanjutnya yang kita bahas adalah rival dari Kamen Rider Gachard, yaitu Kurogane Spanner aka Valvarado ya. Bagian yang diperlihatkan di scan ini emang udah kita lihat di episode kemarin ya, tepatnya di episode 4, di mana si Valvarado itu mengalahkan si Submarine Malgam kapal selam. Jadi kan itu di pabrik ya kalau kalian lihat ya, kayak bangunan terbengkalai gitu. Kok ini di scan beda ya, kayak ada tumbuhan-tumbuhan di belakangnya. Ya mungkin ini pas fotonya di luar pabrik kali ya. Mungkin ya. Jadi ya memang suka ada yang beda gini ya. Jadi masih menanti aksi dia selanjutnya seperti apa. Karena belum banyak juga kan ya porsinya Valvarado. Dia juga kan notabene salah satu pemeran utama juga. Dan tambahan juga si Spanner gerak-geriknya sangat mencurigakan sekali gitu sejak awal kemunculannya. Nah di sini yang jadi highlight yaitu ornamen tambahannya si Valvarado. Jadi ketika menambahkan ornamen dengan kartu lain ke si Valvaracer-nya, namanya juga berganti teman-teman ya. Jadi layaknya Rider lah yang ganti form gitu. Kayak misalkan Kamen Rider Gachard, Apares Kebos. Nah ya, si Valvarado juga ternyata punya ketika berganti ornamen ya. Kayak God Shovel nih ya. Jadinya itu jadi Valvarado God Shovel Custom. Oke? Jadi ada nama customnya. Anda penasaran nih ya, apakah dua ornamen itu bisa dipakai bersamaan? Terus misalkan Gekiocopter, jadinya itu Valvarado Gekiocopter Custom ya. Nah ngomongin yang tadi nih, dua ornamen bisa dipakai bersamaan. Jadi kayak contohnya God Shovel itu di kiri, Gekiocopter itu di kanan gitu ya. Jadi kayak bener-bener full ornamen gitu. Jadi kayak si Masin Ceisa aja, dia kan bisa pakai kayak armor tambahan gitu ya. Atau kayak Kamen Rider Demons tuh ya. Itu juga bisa kayak gitu penerapannya ya. Jadi kalau kayak gitu nanti nggak bisa megang si Valvaracer-nya dong ya. Si Valvarado ya. Kan pakai ornamen dua tangannya ya. Ya kita tunggu aja. Apakah mungkin bisa keluar seperti itu? Jadi ditunggu ornamen-ornamen lainnya dari kartu kategori vehicle lainnya juga ya. Oke, terus bagian ini yang menarik perhatian itu dua kartu yang diperlihatkan di sini nih ya. Yaitu Sabonidal Promo dan juga Legend Rare Kamen Rider Build. Jadi Sabonidal kalau kalian lihat artworknya itu berbeda ya sama Sabonidal yang lain ya. Nah ini dapatnya di mana nih ya? Terus kalau kalian lihat juga itu ya PR ya di situ ya, bukan Kamen, bukan Kamen, bukan Rare, bukan Super Rare, PR atau promo ya berarti ya. Nah kalau Legend Rare Kamen Rider Build itu ya di P1 juga ya bisa dapat ya. Semoga nanti kedepannya Anda bisa dapat. Terus kenapa itu ada Pokeball warna coklat gitu Pak? Tiba-tiba Pokemon nyelip di situ dan di bawahnya ada informasi mengenai Terebikun berikutnya yang highlightnya itu masih ada DC Ultraman Blazar, King Ouja dan juga Kamen Rider Gachard ya. Mestinya sih next Terebikun itu udah pembahasan upgrade form ya, atau kemunculan Second Rider mungkin, atau si Mamang mungkin. Ya udah ditunggu saja ya. Nah selanjutnya itu diperlihatkan kalau sekolahnya si Hotaru itu bakalan mengadakan study trip atau study tour gitu ke Kyoto. Jadi ada bagian Hotaru, ada Rinekudo sama temannya si Ryo Kajiki itu ya, ikutan di sini satu frame. Dan ada Minato Sensei juga, dan kayaknya Akademi Alchemy juga ikutan pergi di sini ya. Jadi terlihat Hotaru tiba-tiba ya outfitnya itu dan gayanya itu jadi kayak orang zaman Edo gitu. Ya ceritanya di sini masih santai-santai gini aja guys ya. Jadi nanti di trip mereka itu ada Malgam mengganggu dan nanti bakalan dilawan sama si Hotaru. Ya dinikmati aja lah ya. Dan terlihat Gachard Steam Hopper juga di sini bisa menggunakan Gachard Tornado ya. Dan selanjutnya ini sih ya kita masih diliatin katalog-katalog kartu yang sejauh ini tuh sudah keluar atau bisa kita dapatkan di pack atau di phase tertentu. Seperti yang pertama ini, rata-rata rider-rider di Gits atau rider-rider lain yang bisa didapatkan di phase 00 atau phase 00 kemarin ya. Terus itu ada Falcon, ada Cross ya. Kalau nggak salah Falcon itu dari Sodo, kalau Cross itu dari Wafer. Agak PR memang ya. Lanjut, ini masih banyak ya kartu-kartunya. Selanjutnya kartu-kartu lainnya itu yang bisa didapatkan rata-rata dari phase 01 atau phase 1 ya. Jadi ada yang bisa didapatkan dari paketan DX juga dan pack lainnya di sini. Jadi kalau lihat ini Ana serem banget memang lihatnya ya. Kalau benar-benar mau dedikasi nih ya ngumpulin kartu di Gachard ini nggak kebayang gitu. Harus bakar duit segimana banyak dan ngeluarin effort yang nggak main-main ya. Asli teman-teman ya. Ini lebih gila lagi dibanding ngumpulin DX yang lengkap
di serial-serial rider sebelumnya gitu ya. Tapi ya selagi Anda bisa ya Anda tetap maksimalkan teman-teman ya untuk setiap kontennya juga. Jadi ditunggu aja untuk konten-konten breweknya atau yang lainnya lah yang membahas atau mendapatkan kartu-kartunya si Gachard ya. Masih ada lagi kartu-kartu lainnya. Ini banyaknya kartu-kartu rider lainnya ya yang memang sangat menggoda sekali untuk dikoleksi. Ini nih teman-teman ya. Jadi memang perlu dedikasi besar, tapi kalau ngelihat katalognya gini ya, lengkap gitu dengan artworknya yang bermacam-macam, menggoda banget gitu ya. Jadi ada para second rider kayak Dian, Axel, Zeronos, Garen, Jisri yang bisa didapatkan dari Sodo. Ada juga yang dari Phase 1 kayak Oz, Guga, Agito, Faiz ya, Diket dan juga para legend, para rare lainnya ya. Terus juga kirinya itu ada X8 yang menggoda banget. Yang tadi itu udah nongol di cover Terebikunnya ya. Dan di bawahnya itu ada Skebos promo, teman-teman ya. Skebos promo mah, udahlah nggak usah. X8 Pak yang menarik menurut Anda ya. Selanjutnya ada penampakan atau artwork dari para Kemi yang ada di kartu ya. Nah, bagian ini tuh agak familiar lah ya. Dan udah pada kalian lihat rata-rata, apalagi Hopawan yang benar-benar jadi highlight ya. Karena itu jadi partnernya Shotaro juga ya. Jadi kayak Hopawan, terus juga Odoripa, ada Dokiri Majin, ada juga tuh si Semut ya. Ini juga jadi keunggulan di Gachard sih ya, dimana para Keminya ini tuh lucu-lucu artworknya. Yang agak baru mungkin itu kayak Stuck Beetle itu ya, kayak kumbang itu. Terus itu lalat mungkin. Terus ada capung juga, Tonbo berarti ya. Nah yang berikutnya nih teman-teman yang menariknya, kayaknya ini baru sih ya. Jadi ya banyak Kemi-Kemi yang baru dari berbagai macam kategori ataupun atribut. Berarti mereka ini tuh siap muncul nanti ya. Jadi ini kayaknya bakalan masuk ke katalog kartu Phase 2, Phase 3 mungkin ya. Ini Anda jamin pada jarang lihat. Soalnya di sini banyak yang baru atau baru lihat di sini di scan ini. Anda juga baru lihat di scan Terebikun ini loh ya. Jadi itu unik banget. Ada yang penghampus, ada ular, ada laba-laba, itu kayak tarantula. Lebih ke tarantula ya. Terus ada kaca, ada kalajengking, ada jam ya, ada baterai, ada benteng gitu, ada televisi dan yang lainnya. Banyak ya ini baru-baru ya. Dan artworknya juga ya ini teman-teman ya, emang lucu-lucu gitu. Jadi kita tunggu aja nanti kartu-kartunya ini bakal keluar di phase selanjutnya. Dan pastinya kita brewek gacor lagi ya. Dan untuk info terakhir, kemarin banget malam ya teman-teman ya, seiring keluarnya si scan Terebikun ini, si Bandai juga siap mengeluarkan DX Kemi Riser, tapi versinya si Kurogane Spanner atau versinya si Valvarado. Jadi ini tuh kalau yang kemarin Kemi Riser-nya itu yang basic yang dipakai si anak-anak Akademi Alchemy itu kan warnanya orange ya. Ini tuh warnanya jadi ungu dan juga kayak ada Gatling gun-nya gitu di depan teman-teman ya. Jadi ini juga dipakai kok sama si Valvarado pas nangkep Kemi kapal selam kemarin teman-teman ya. Jadi di sini kita tuh dapat dua kartu. Jadi kartu pertama itu kayak kartu monitoring gitu ya. Jadi ketika ada reaksi Kemi ya kayak gitu teman-teman. Jadi kayak tampilan digital, tapi ini tuh kartu gitu. Dan yang paling menarik itu ya ini ya, yaitu kartu robot ya. Jadi atribut atau ya kategorinya ini kategori job ya atau artefak. Namanya itu ranking robo. Terus juga level 9 ya. Dan ini ya bener-bener kayak Gundam sih. Ini keren teman-teman ya. Aduh, semoga nggak nyelip di Kemi Riser ini doang Pak ya, karena nggak terlalu gimana banget sih. Semoga masih bisa didapatkan lah ya di brewek gacor teman-teman. Jadi harganya itu 3.630 yen dan tanggal rilisnya itu November 2023. Oke, itu dia pembahasannya untuk scan Terebikun edisi bulan Oktober 2023. Ya semuanya memang pembahasan scan soal Kamen Rider Gachard ya. Jadi silahkan komentar soal scan Terebikun kali ini. Pastinya highlightnya itu ada di 3 form yang siap keluar nih ke depannya ya. Yaitu Unwrestler, Burning Gorilla, dan juga Needle Hawk. Itu keren-keren formnya teman-teman ya. Komen di bawah. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye.